Sedikit tayangan ulang pada chapter 5 sebelumnya, MC memberitahu ke musuh-musuhnya jika perjalanan mereka telah sampai di istana miliknya. Mendengar itu, Liv nampak puas dan lega telah sampai di istana. Lalu di sana MC memberitahu tentang ruangan Raja Iblis yang nampak sangat begitu sepi, tanpa ada pengawal dan singgasana yang tak diduduki. Setelah itu MC mengatakan ke semua orang berkaitan dengan apa yang telah dirinya janjikan. Lalu ia berkata, "Baiklah, seperti yang telah kujanjikan, aku akan memberikan kalian harta dari istana Raja Iblis." Jadi di mana hartanya? Tanya Liv kepada MC yang sedari tadi memancarkan raut wajah bahagia. Mendengar itu MC mengatakan, "Seperti yang telah kukatakan sebelumnya, hartanya tersembunyi oleh sihirku." Lalu MC menatap mereka dan melanjutkan perkataannya, "Tapi sekarang aku akan menghilangkan sihirnya. Maka dari itu, untuk semua orang, tolong mundur sedikit." Pungkas MC memerintahkan mereka. Mendengar perintah itu, Liv secepat kilat langsung menyetujui dan memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Baiklah, woi, apa ini sudah cukup jauh? Tanya mereka ke MC. "Ya, sudah cukup," jawab MC. Lalu dari balik semua itu MC berkata dengan suara lirih, "Bagus sekali. Gugu. Ini berjalan mulus. Sedikit lagi dan rencanaku akan berhasil." Kemudian MC berkata dalam hati sembari dirinya membuka statusnya. "Baiklah, saatnya untuk sentuhan terakhir." Lalu MC kembali berkata dalam hati, "Setelah melihat statusku, aku memahami sesuatu." Dan nampaknya memang dari status miliknya ada satu hal yang pasti, bahwa tidak ada harta sedikit pun di istana. Tapi dalam statusnya, ia masih memiliki sesuatu yang berharga, yakni sebuah aset berupa 100 libra. Ya, memang hanya ini peninggalan dan talian sebelum aku berinkarnasi. Libra sebesar 100, ungkapnya dalam hati. Kemudian setelah menyaksikan statusnya, ia berkata lirih, "Apapun itu selama ini cukup untuk mengelabui mereka. Ini sempurna," ungkapnya sembari tersenyum tipis. Sebelum ia melakukan rencananya lebih jauh, dirinya mengingat kembali tentang dunia Densen Attack. Lebih tepatnya berkaitan dengan aset 100 libra yang dimilikinya saat ini. Dalam hati ia mengatakan, dalam dunia Densen Attack, 1 libra itu sekitar 15 koin perak. Lalu setelah itu ia memunculkan satu keinginan di statusnya. Di sana tertulis, "Apa Anda yakin ingin menghabiskan 76 libra?" Sebelum memilih iya atau tidak, ia memikirkannya dan berkata dalam hati, "Jadi sepertinya game ini memiliki mekanisme tersendiri. Berkaitan dengan item dan uang yang dihabiskan ternyata akan muncul di tempat di mana kau meninggalkannya. Baiklah, aku akan memanfaatkan hal ini," pungkasnya dalam hati. MC kemudian tersenyum tipis seolah dia melihat ada masa depan yang cerah terkait dengan apa yang telah direncanakan olehnya. Lalu ia berkata dalam hati, "Akan kulakukan sebentar lagi." Diikuti tangannya menjulur ke langit-langit istana. Ia lalu berteriak seolah-olah sedang menghilangkan sihir yang ada di sana. "Akulah Raja Iblis peringkat ke-71 yang menguasai wilayah ini dan talian. Wahai para pahlawan pemberani, dalam nama Raja Iblis dan talian, aku akan memberi kalian hartaku." Setelah MC mengucapkan kalimat-kalimat itu yang seolah-olah seperti sebuah mantra sihir, nampaknya mereka yang menyaksikan nampak begitu merinding dan tertegun. Terlihat jika Liv berekspresi dengan raut muka yang begitu tegang. Apalagi anak buahnya yang nampak tak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh MC. Sedang dibalik semua itu, MC menyeringai dengan raut wajah yang mengekspresikan sebuah ejekan ke musuh-musuhnya. Lalu tiba-tiba senyum tipis itu nampaknya menandakan sesuatu.
yakni berupa munculnya koin-koin yang berjatuhan dari langit-langit istana. Koin-koin itu terus bermunculan. Mereka yang menyaksikan kejadian itu nampak tak percaya dan ragu dengan apa yang baru saja dilihatnya. Bahkan mereka merasa jika seolah-olah sedang berada dalam mimpi. Sedangkan Liv nampak begitu bahagia dan tertawa menyaksikan kejadian tersebut, yakni sebuah kejadian di mana mereka benar-benar kehujanan koin dalam jumlah yang besar. Semua orang yang ada di sana nampak sangat bahagia dan tak menyangka jika mereka akan berhasil. Bebarengan dengan itu mereka juga memunguti satu persatu koin yang jatuh di lantai. Begitu juga dengan Liv yang memandangi satu koin yang dipegangnya dan tertawa ringan sembari berkata, "Gugu, kami akhirnya mendapatkannya." Tak sampai sana, Liv terus tersenyum dan tertawa ringan, sampai-sampai tawa kepuasannya pun pecah mengisi seluruh ruangan. Sedang dibalik semua itu, tiba-tiba muncul suatu pemberitahuan di skill milik MC, yakni sebuah rasa suka dari petualang Liv terhadap Dantalian yang meningkat sebesar 50 poin. Lalu setelah itu, Liv berteriak dengan lantang ke anak buahnya, "Woi, kita akan membagi hartanya dengan adil. Kalian mengerti? Cepat kumpulkan semuanya." Setelah memberikan perintah itu ke anak buahnya, Liv lalu berkata dalam hati, "Aku yakin kita bisa memanfaatkan Raja Iblis lebih dari ini, karena sia-sia saja jika membunuhnya sekarang." Kemudian di antara riuhnya suara-suara bahagia dari para petualang, MC tiba-tiba ingin menanyakan sesuatu ke mereka. Ia berkata, "Semuanya, bisakah aku mengatakan sesuatu?" Hei, kenapa lagi? Kau masih punya harta lain?" ungkap Liv, penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh MC. Tapi kemudian Liv melanjutkan perkataannya dengan mengatakan, "Tunggu sebentar, sekarang ini semua orang sedang sibuk." Sementara itu tiba-tiba MC menerima pemberitahuan dari semua orang yang ada di sana. Pemberitahuan tersebut menampilkan data para petualang yang memiliki tingkat kesukaan terhadap MC yang masing-masing dari mereka meningkat pesat. Setelah melihat data musuh-musuhnya, MC kemudian mengatakan, "Maaf atas gangguannya, tapi ada sesuatu yang harus kubicarakan secara langsung." Lalu setelah itu ia mulai serius dan berkata, "Saat ini ada sekitar 30 petualang baru yang sedang memasuki dungeon." Mendengar itu, Liv nampaknya belum siap menerima informasi tersebut dan terlihat jika dirinya menyiratkan ekspresi kebingungan. Sedang anak buah Liv nampak tak percaya dengan informasi yang baru saja mereka terima dari MC. Sementara itu MC lantas melanjutkan perkataannya dengan berkata, "Aku menggunakan sihir yang bisa memberitahuku jika ada orang yang masuk. Tapi aku tidak menduga jika ada sesuatu seperti ini." Mendengar apa yang disampaikan oleh MC, semua orang sangat cemas dan panik. Sama halnya dengan Liv yang mulai panik dan menanyakan ulang, Apa yang dia bicarakan? 30 orang? Itu terlalu banyak, dan itu jumlah yang tidak bisa kami tangani." Lalu tanpa pikir panjang, Liv langsung bertanya ke MC, "Hei, apa ada jalan keluar lain dari istana ini?" "Tidak, kau hanya bisa keluar dari jalan masuk," tegas MC dengan serius, bebarengan dengan sorot mata tajamnya. Mendengar jawaban tersebut, mereka semakin panik dan sesegera mungkin menanyakan tentang kemungkinan terburuk. Mereka berkata, "Tapi bagaimana kalau mereka menyerang tempat ini?" Sementara yang lain menambahkan, "Mereka ada 30 orang. Karena itu mereka pasti akan menyapu bersih tempat ini hanya dalam waktu 1 menit. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Menyaksikan anak buahnya yang khawatir dan frustasi, Liv hanya bisa berdiri terpaku. Di antara kebingungan Liv, tiba-tiba MC menghampirinya dan mengatakan, "Bos, aku punya saran. Jika kita tidak bisa menghindari mereka, kita harus menghadapi mereka." Mendengar pernyataan dari MC, Liv semakin bingung.
Ia lalu menanyakan kembali dan berkata, "Apa maksudmu?" Sedangkan MC berbalik bertanya, "Apa kau punya peta?" "Iya," jawab Liv terbata-bata. Setelah mendengar itu, diam-diam MC membuka peta melalui skillnya. Lalu ia berkata ke Liv, "Sayangnya kekuatanku tidak cukup untuk memberitahu rute mana yang akan mereka ambil. Tapi aku bisa menjadi umpan," ungkap MC dengan percaya diri. Mendengar pernyataan itu, Liv tak mengerti dengan apa yang dimaksud MC sebagai umpan. Kemudian MC menjelaskan bahwa kemungkinan mereka yang ada di luar berasal dari divisi militer karena mereka ada banyak. Dan menurut MC, karena mereka berasal dari divisi militer, artinya mereka mungkin bisa menggunakan sihir. Setelah menjelaskan itu, MC kemudian berkata, "Karena mereka bisa menggunakan sihir, ada kemungkinan jika mereka akan merasakan kekuatan sihirku dan datang padaku." Lalu sembari melihat peta yang ada di skillnya, MC melanjutkan penjelasannya bahwa untuk saat ini ada 3 rute menuju pintu keluar. Setelah menjelaskan hal tersebut, MC memberi perintah ke mereka dan mengatakan, "Kalian ambil rute yang berbeda dariku dan teruslah ikuti jalannya sampai kalian keluar." Sementara itu, Liv nampak terkejut dengan apa yang telah dijelaskan oleh MC dan ia mengatakan dalam hati, "Apa? Dia ingin mengorbankan dirinya lagi?" Tidak, tunggu." Batin Liv nampak ragu dengan semua ini. Liv lalu secara spontan bertanya, "Woi, kau tidak ingin kabur kan? Jangan bilang kau hanya menggertak soal penyusup itu." Dengan muka panik, MC langsung berkata, "Tentu saja tidak. Aku benar-benar ingin menyelamatkan kalian. Bagaimanapun, waktunya tidak cukup untuk membuatmu percaya padaku," ungkap MC sembari menghampiri Liv. Kemudian MC berbisik sesuatu yang hanya diketahui oleh Liv. Mendengar bisikan itu, Liv hanya bisa berdiri terpaku untuk beberapa saat. Dan tiba-tiba ia tersenyum puas dengan apa yang telah dibisikkan oleh MC. "Begitu ya, baiklah," ungkap Liv menaruh percaya terhadap MC. Lalu Liv melanjutkan perkataannya, "Kami akan mengikuti rencanamu, tapi jangan beritahu mereka soal rencana umpan tadi. Itu hanya akan membuat mereka gelisah." Kemudian setelah mengatakan itu, Liv lalu memanggil semua anak buahnya, "Hei kalian, hentikan pembicaraan kalian, cepat pungut hartanya dan langsung berkumpul." Sementara di balik semua itu terdapat sesuatu yang tidak diketahui oleh Liv. Lalu dengan sorot mata yang menyala, MC berkata dalam hati, "Aku yakin kau tidak akan percaya padaku."